Yeah, 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 yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irdayanti, NIM B250600278, kelas C1. Saya merupakan mahasiswi RPL S1 Kebidanan di Universitas Megabona Palopo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi oleh dosen pengampu Ibu Ayu Irawati, SST MK. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang screening dalam prakonsepsi. Yuk disimak videonya. Apa itu screening prakonsepsi? Screening prakonsepsi merupakan serangkaian evaluasi kesehatan yang dilakukan sebelum kehamilan guna mengidentifikasi kondisi medis, faktor risiko, dan riwayat kesehatan yang dapat mempengaruhi kehamilan dan janin. Pentingnya screening prakonsepsi: 1. Mengurangi risiko komplikasi kehamilan. 2. Mempersiapkan tubuh calon ibu dengan optimal. 3. Mengidentifikasi dan menangani penyakit sebelum hamil. 4. Mencegah penularan penyakit dari ibu ke bayi. Apa fungsi screening prakonsepsi? 1. Mendukung pasangan mencapai kehamilan yang diinginkan dan direncanakan. 2. Menghindari kehamilan pada kondisi ibu yang belum optimal. 3. Menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi. 4. Menurunkan risiko cacat lahir dan penyakit bawaan. Analisis mendalam terhadap komponen screening prakonsepsi. 1. Konsultasi yang terperinci. Konsultasi merupakan fondasi utama screening, di mana tenaga kesehatan menggali informasi mengenai rencana kehamilan, gaya hidup, pola makan, tingkat stres, status pekerjaan, serta kebiasaan yang berpotensi menjadi risiko seperti konsumsi alkohol atau rokok. 2. Tinjauan riwayat medis, mencangkup penyakit kronis, hipertensi, asma, jantung, epilepsi, riwayat alergi, penggunaan obat-obatan, serta riwayat kehamilan sebelumnya. 3. Pemeriksaan payudara. Pemeriksaan payudara bertujuan mendeteksi benjolan, tumor, atau kelainan lain. American College of Obstetricians and Gynecologists 2022 merekomendasikan screening payudara sebelum kehamilan karena perubahan hormonal selama hamil dapat mempersulit deteksi dini kelainan. 4. Pemeriksaan kandungan dasar. Pemeriksaan ini mencangkup inspeksi organ reproduksi internal dan eksternal untuk mendeteksi adanya kelainan seperti mioma, kista ovarium, atau infeksi. 5. Analisis berat badan dan indeks massa tubuh atau IMT, di mana IMT merupakan parameter penting yang berhubungan langsung dengan risiko komplikasi. Ibu dengan obesitas memiliki risiko sebagai berikut: 1. Diabetes gestasional. 2. Preeklamsi. 3. Persalinan dengan tindakan. 4. Bayi besar atau makrosomia, sementara ibu dengan berat badan kurang berisiko mengalami bayi lahir kecil atau prematur. 6. Pemeriksaan pap smear. Melakukan pap smear sebelum kehamilan penting karena terapi lesi prakanker tidak dapat dilakukan saat hamil. Hasil abnormal pada pap smear dapat ditindaklanjuti segera sebelum hamil. 7. Ultrasonografi atau USG pelvis. USG dapat mendeteksi fibroid, kista endometriosis, serta kelainan bawaan yang dapat mempengaruhi kesuburan atau kehamilan. 8. Pemeriksaan diabetes. Diabetes sebelum hamil meningkatkan risiko cacat bawaan, keguguran, preeklamsia, dan lahir mati. Pemeriksaan glukosa penting dilakukan terutama bagi ibu yang memiliki riwayat penyakit metabolik. 9. Pemeriksaan golongan darah. Menentukan golongan darah penting untuk mengantisipasi inkompatibilitas resus. Ibu dengan resus negatif yang mengandung janin resus positif memiliki risiko isoimunisasi yang dapat menyebabkan anemia berat pada bayi. 10. Pemeriksaan hepatitis B. Infeksi hepatitis B dapat ditularkan dari ibu ke bayi saat persalinan. Menurut WHO 2021-2024 menekankan pentingnya screening ini untuk menentukan apakah ibu membutuhkan terapi antiviral selama kehamilan. 11. Pemeriksaan penyakit menular seksual atau PMS. PMS seperti sipilis, gonore, chlamydia, dan herpes genital dapat meningkatkan risiko infertilitas, keguguran, serta kelahiran prematur. Pemeriksaan PMS merupakan komponen penting dari standar pelayanan reproduksi. Terakhir, 12. Pemeriksaan HIV atau AIDS. Screening HIV bertujuan mencegah penularan dari ibu ke anak atau mother-to-child transmission. Dengan terapi RIP yang tepat, risiko penularan dapat diturunkan hingga kurang dari 1%. Tantangan pelaksanaan screening prakonsepsi: kurangnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat screening,
stigma terhadap pemeriksaan PMS dan HIV, akses terbatas ke fasilitas kesehatan di wilayah terpencil, biaya pemeriksaan yang dirasa cukup tinggi bagi sebagian pasangan, minimnya edukasi dari tenaga kesehatan mengenai pentingnya pemeriksaan sebelum hamil. Upaya optimalisasi screening di Indonesia. Pemerintah memperluas program screening melalui puskesmas, edukasi berkelanjutan melalui bidan, perawat, dan kader kesehatan, integrasi screening dalam layanan klinika, pelatihan tenaga kesehatan mengenai standar screening terbaru, subsidi harga untuk pemeriksaan khusus seperti pap smear dan USG. Thanks for watching.